نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Terakhir kita nomor 2 ya, yansibu bi an mudmarah wujuban. Sekarang nomor 3 dan 4. 3 dan 4. Nomor 3 dan nomor 4 yang memansubkan fi'il mudhari disebut fa'u as-sababiyah. Ya Allah. Fa'u sababiyah wa dan wawul ma'iyah. Fa sababiyah yang menunjukkan sebab. Ma'iyah menunjukkan musahabah, bersama. Fa sababiyah dan waw ma'iyah contohnya bagaimana nih? Saya belum terbayang. Seperti ini ya. Seperti ini. Zakir. Fatan jaha. Zakir. Mudzakarahlah kamu. Fatan jaha. Maka sebab dari mudzakarah itu kamu akan berhasil. Atau zakir. Ya Allah. Watanjaha. Zakir mudzakarahlah kamu. Watanjaha. Maka niscaya yang namanya keberhasilan bersamamu. Itu antara fa sababiyah dan waw ma'iyah. Nah, fa sababiyah dan waw ma'iyah bisa memasukkan seperti hal demikian fatanjaha watanjaha ya, ketika mereka bisa memansubkan ketika didahului oleh atau merupakan jawaban dari sama ya. Dalam satu bait ini. Mur. Wad'u. Wanha. Wasal. Wa'rid. Lihadihim. Kemudian. Jangan di sini. Tamanna. Warju. Kadzakan nafyu. Qad kamula. Yang namanya fa sababiyah dan waw ma'iyah yang tadi kita jelaskan, mereka itu dapat memansubkan ketika didahului oleh atau merupakan jawaban dari hal demikian. Apa saja mur? Mur di situ maksudnya adalah al-amru. Jadi harus didahului oleh perintah. Seperti yang Ana jelaskan barusan. Contohnya zakir. Nah, ini kan perintah zakir.
bisa fatanjaha, bisa fatanjaha atau watanjaha. Itu contoh yang pertama. Mur di sini adalah perintah. Wad'u yang kedua. Ini adalah ad-du'a. Maksud dari doa ini sebetulnya sama ya, fi'il amr. Cuman kalau amr itu dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Ya kalau majikan ke asistennya, kemudian kalau mudir ke guru-gurunya, ya, kalau Allah khali kepada hambanya, itu al-amru, ayah ke anak, itu al-amru. Kalau doa dari bawah ke atas, doa kebalikannya dari bawah ke atas, ya seperti hamba ke sang khali. Contohnya misal Allahumma ihdi, ini kan fi'il amr ya, cuman kita bilangnya fi'il doa. Ihdini, Allahumma hdini fa'amala atau wa'amala solihan. Itu doa. Mur wad'u, ini doa ya. Wanha, wanha ini larangan. Larangan. Contohnya yang ketiga an-nahyu. Misal la tal'ab, janganlah kamu bermain. Fayadhi'a atau wayadhi'a amalu, maka sia-sia cita-citamu. Itu nahi. Itu dia nahi, harus didahului oleh nahi. Kita ulangi, didahului oleh perintah zakir, ini fi'il amr. Fi'lu doa ini sama, cuman dalam bentuk dari bawah ke atas. Ihdi ini fi'il. Atau nahi, la nahiyah, dan fi'il amr majzum bila nahiyah. Nah, seperti la tal'ab fayadhi'a amaluk. Kemudian nomor 4, mur wad'u wanha wasal. Sal di sini adalah dari kata sa'ala, yas'alu fil amrnya sal. Maksudnya adalah istifham. Yang keempat al-istifham. Contohnya misal al-hafizta durusaka, atau contoh yang lain ya. Berempat al-istifham. Contohnya misal hal adaita, apakah kamu mengerjakan wajibaka, kewajibanmu. Fayashkura, atau wayashkura, sehingga bersyukur. Wayash atau wayashkuraka abuka, atau fayashkura
abuka. Apakah kamu telah mengerjakan kewajibanmu sehingga ayahmu bisa mengucapkan selamat, bersyukur gitu ya. Ini syahidnya wa yashkura atau fayashkura dan wa yashkura yang didahului oleh istifham. Apa istifhamnya di sini adalah hal. Apakah? Nomor 4, nomor 5, murwa nuwasa. Wa'rid, yaitu al-arad. Al-arad itu meminta dengan lembut. Ini al-arad. Al-arad itu meminta dengan lembut. Biasanya memakai adawatnya itu alla tazuruna fanukrimaka atau wayukrimaka. Seperti itu. Fanukrima wayuk fayukrimaka atau fanukrimaka atau wanukrimaka wanukrimaka. Dua-duanya mansub yang didahului oleh arab dan Allah ini ya adawatul ardi meminta dengan lembut. Kemudian nomor 6 murwanu hasawal lihaddihim. Ini maksudnya adalah at-tahdid. At-tahdid itu meminta dengan paksa. At-tahdid meminta dengan paksa. Contohnya apa? Contohnya didahului oleh adatut tahdid. Halla. Nah, ini adatut tahdid. Ini sambil sedikit mengancam. Halla addaita wajibaka. Sama ya. Fayashkura. Syahidnya fayashkura ya. Atau wayashkura. Siapa? Abuka. Cuman perbedaannya ini didahului oleh halla. Ini menunjukkan at-tahdid meminta dengan tegas ya. Kemudian selanjutnya nomor 7 tamanna. Ini maksudnya tamani yaitu angan-angan. Angan-angan. Yaitu at-tamanni. Angan-angan. Nah, tentang angan-angan ini bisa kita bilang talabul mustahil. Meminta sesuatu yang mustahil atau ma fihi tetapi apa-apa yang ada dalam perkara tersebut usrun sulit. Talabul mustahil contohnya ala laita. Nah, laita ini bermakna tamani, angan-angan ya. Ala laita syabab ya'udu yauman. Kemudian fa'ukhbirahu. Fa'ukhbirahu bima fa'alal masjid. Baik. Seandainya asyabab waktu muda ya'udu kembali yauman pada suatu hari fa'ukhbirahu maka saya akan memberitahunya sampai akhir bait. Maka di sini fa'ukhbira fa-nya fa sababiyah yang didahului oleh laita yang menunjukkan at-tamani.
Itu mustahil kan ya, yang namanya masa muda bisa kembali lagi. Atau ternyata tidak mustahil, bisa, cuman agak sulit. Misal orang yang miskin berkata, laitali malan fa'ahujja bihi. Seandainya saja saya memiliki harta sehingga saya dapat berhaji dengannya. Maksudnya dengan harta tersebut. Bisa nggak? Bisa. Cuman untuk orang miskin mungkin agak sulit. Seperti itu. Kemudian warju roja. Kalau ini harapan. Harapan ini contohnya misal apa ya? Ar-roja. Ini harapan. La'allallah. Semoga saja Allah yashfini, menyembuhkanku, fa'azuroka, atau wa'azuroka. Semoga Allah menyembuhkanku sehingga saya dapat mengunjungimu. Itu ar-raja. Yang terakhir an-nafyu. Ini nafi, penafian. Penafian. Contohnya apa? Penafian di sini. Misal ya nafyu la dalam Quran ila yuqda alaihim fayamutu gitu ya. La yuqda alaihim fayamutu. Atau fi ghairil Quran wa yamutu. Jadi itu dia waw ma'iyah dan fa'us sababiyah dan wawul ma'iyah. Perbedaannya ya, kalau fa sababiyah sebelumnya menjadi sebab terjadinya sesudahnya. Kalau wawul ma'iyah ketika kamu melakukan sebelum wawunya, setelah wawunya itu akan membersamai seperti itu. Maka kamu mudzakarahlah, yang namanya najah keberhasilan akan membersamaimu. Atau zakir fatan jahat, kamu berhasil disebabkan oleh zakir mudzakarah. Ya, dalam satu bait yaitu mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihim tamana warju kadzaka nafyu qad kamula. Itu dia faus sababiyah dan wawul ma'iyah. Kemudian yang terakhir, ya yang terakhir huruf kelima berarti ya. Huruf kelima. Di dalam huruf kelima ini cuma ada satu, yaitu au. Au di sini dia bisa memansubkan ketika bermakna dua hal ini. Yang pertama, ketika bimakna ila, dan yang kedua bisa bimakna illa, kecuali. Kapan bimakna ila? An yakuna ma ba'daha yanqadi daf'atan wahidatan. Dia itu bimana ila ketika yang sebelumnya yang selesai
selesai daf'atan dalam satu kali durasi. Contohnya bagaimana? Contohnya misal yang dimana ila ya. La'aqtulanna al-kafira. Saya benar-benar akan membunuh orang kafir. Au yuslima. Atau dia Islam. Ketika kita bilang au di sini maknanya yang apa? Bimakna ila. Kenapa? Karena maknanya sesudah atau sebelumnya itu akan terselesaikan dalam satu yang setelahnya akan terselesaikan dalam satu durasi. Yang namanya masuk Islam terjadi setengah-setengah atau satu durasi. Satu durasi tidak mungkin dia percaya dulu sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Harus seluruhnya. Ada pula bimana illa, kecuali. Kalau bimana illa di sini, kalau yang tadi yang qadi daf'atan wahidatan, kalau yang sekarang yang qadi terselesaikan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Contohnya apa? Contohnya ini bait yang masyhur ya. La astashilan, la astashilan as-su'ba au udrika al-muna. Fama in qadatil amalu illa lisabirin. La astashilanna, sungguh saya benar-benar akan mempermudah. Dari kata sahlun ya. As-su'ba, sesuatu yang sulit. Au, nah au di sini bermakna illa. Oh ya Allah, terbalik. Terbalik ya Allah. Terbalik. Terbalik ya. Afwan. Jadi yang atas itu makna illa, kecuali. Saya akan membunuh orang kafir au yuslima illa, kecuali yuslima dia masuk Islam. Yang namanya masuk Islam itu daf'atan wahidatan, afwan. Sekarang au. Nah, au di sini bermakna ila, hingga atau sampai. Kapan bimana tersebut? Ketika terjadinya itu terselesaikan itu sedikit demi sedikit yang setelah au itu. La astasilan nasaba, sungguh saya akan mempermudah asaba, sesuatu yang sulit. Au, sampai, maknanya sampai udrikal muna, saya mencapai cita-cita. Saya akan mempermudah sesuatu yang sulit sampai saya mencapai cita-cita. Fama, maka tidak inqada, tunduk, al-amalu, cita-cita, illa lisabirin, kecuali bagi orang yang sabar. Syahidnya di mana? Syahidnya au udrika, di mana au di sini memansubkan udrika. Kenapa? Karena au-nya di sini bimakna ila, yang terjadi adalah fi'il setelahnya yang qadi syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Yang kita ketahui mencapai cita-cita itu terjadi sedikit demi sedikit dicapainya. Seperti itu. Itu dia nawasibul mudhari ya.
sampai situ. Kita lihat ke kitab ya. Silakan giliran siapa Umahat yang baca sekarang? Ummu Nur, silakan Ummu Nur. Assalamualaikum Baik. Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Nur mangga afwan, silakan. baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harfani salisu wal rabi' fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah. Huruf yang ketiga dan keempat adalah huruf fa sababiyah dan wawul ma'iyah. Bisyurtin an yaqa'a Bisyarti. bisyarti saja. Nah, bisyarti an yaqa'a kullun minhuma fi jawabin nafi au talabin. Dengan syarat kedua hal tersebut terletak pada jawapan dari nafi dan tolab, itu permintaan. Aman nafi. Betul. Jadi syaratnya itu harus didahului atau terletak pada jawaban dari kata yang nafi atau tolab. Dan macam-macam tolab itu banyak. Yang tadi kita jelaskan ada macam-macamnya itu ada 8 macam-macam permintaan itu ya. Ada perintah untuk mengerjakan, perintah untuk ditinggalkan, kemudian meminta untuk dijelaskan, istifham, meminta untuk datang, untuk mengerjakan, kan, dan seterusnya seperti itu. Silakan Aman nafyu fannahu qawluhu ta'ala la yuqda alaihim Fanahu qawlihi ta'ala qawlihi ta'ala la yuqda alaihim fayamutu. Adapun nafi itu yang merupakan jawaban dari nafi seperti pada firman Betul. Allah Ta'ala, itu la yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Nah. Jadi la nafiyah yuqda fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul marfu'un wa 'alamat raf'ihi dhammah muqaddara 'ala al-alif منع من ظهورها التعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو على حرف جر هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى فاء السببية يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبها الثنون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل seperti itu. Selanjutnya silakan Wa amma talabu fa samaniyata asya'i. Fa samaniyatu asya ini mamnu minas shoraf, walaupun ulama berselisih bisa asya'in atau asya. Ulama berselisih. Fa samaniyatu asya'a. Al-amru ad-du'a al-amru wad-du'a wan-nahyu wal-istifham wal-istifhamu wal-ardu wat-tahdidu wat-tamani war-raja'u. Nah, Ustaz. Adapun at-tolab itu permintaan ada 8 jenis. Itu amar berupa perintah, ad-doa itu doa permintaan, an-nahyu larangan, al-istifhamu berupa pertanyaan, al-ard tadi apa Ustaz? Al-ardu itu meminta dengan lembut. Meminta dengan lembut. At-tahdid itu paksaan Ustaz ya? Betul. Wat-tamani cita-cita atau keinginan, dan war-roja itu harapan. Iya. Amal amru fahuwa talabu as-sadiru minal azimi liman huwa dunihi. Liman huwa dunahu. Liman huwa dunahu. Nahu qaulul ustazi litilmizihi. Zakir fatanjaha au zakir wa tanjaha.
Adapun perintah adalah yang muncul dari pihak yang berkedudukan tinggi pada pihak yang berada di bawahnya. Contohnya Betul, ucapan sahih. ustadz kepada muridnya. Bermuzakaralah, maka kamu akan berhasil. Atau muzakaralah, keberhasilan bersamamu. Seperti itu, Ustaz. Betul. Wa amma du'a'u fahuwa talabul muwajjahu min as-saghiri ila al-azimi nahu Allahumma hdini fa'amal al-khaira au Allahumma hdini wa a'mal al-khaira. Dan adapun doa atau permohonan permintaan dari pihak yang kedudukan tadi mana Ustaz? Permintaan yang dituju permintaan yang fahuwa talab, permintaan al-muwajjah dari bawah kepada yang di atas. Seperti itu Ustaz. Allahumma hdini betul. Ya Allah tunjuklah Betul. aku sehingga dengan sebab itu aku dapat beramal kebaikan, dapat berbuat kebaikan. Sahih. Yang wa'amala itu sama Ustaz. Ya Allah tunjukilah aku dan kebaikan itu bersamaku. Ustaz. Dan aku bersama betul nih saya kebaikan. Betul. Wa amman nahyu fanahu la tal'ab fayadhi'a amluka au la tal'ab wa yadhi'a amluka. Adapun nahyu, larangan, contohnya jangan main-main sehingga dengan sebab itu harapan sia-sia. Harapanmu sia-sia. Atau jangan main-main kesia-siaan bersamamu. Ya, Ustaz. Sahih. Wa ammal istifhamu fanahu hal hafizta durusaka fa asma'aha laka au hal hafizta durusaka wa asma'aha laka. Adapun istifham itu pertanyaan, contohnya hal hafizta. Apakah kamu telah menghafal pelajaran-pelajaranmu sehingga dengan sebab itu saya boleh memperdengarkan kepadamu. Atau apakah kamu telah menghafal pelajaranmu yang bersamaan dengan itu saya akan mendengarkan kepadamu. Seperti itu Ustaz. Sahih. Wa amal ardu fa huwa talabu birifkin nahu ala tazuruna fanukrimaka au ala tazuruna wa nukrimaka. Adapun al-arad yaitu Ustaz, permintaan dengan lembut adalah permintaan dengan lembut, dengan cara yang lembut. Contohnya itu apakah kamu ala tazar, tidakkah kalian mengunjungiku sehingga dengan sebab itu kami dapat memuliakanmu. Sahih, betul. Atau tidakkah kalian mengunjungiku yang bersamaan dengan itu kami dapat memuliakanmu. Sahih. Wa amma tahdidu fa huwa talabu ma'a hasin wa iz'ajin fanahu halla addaita wajibaka fayashkuraka abuka au halla addaita wajibaka fayashkuraka abuka.
Adapun at-tahdid yaitu dengan paksaan ataupun dorongan, permintaan disertai penekanan dan tegasan, Ustaz ya. Iya, memaksa betul ya. Memaksa. Atino az'aja yuz'iju itu mengganggu. Ya, apa namanya ya? Mengganggu, mengusik ya. Memaksa betul. Memaksa. Permintaan dengan memaksa. Gitu, apa-apa. Jadi hasin itu apa, Ustaz? Hasin itu anjuran mendorong. Anjuran mendorong dan gitu ya. Anjuran ya, anjuran wa iz'ajin, cuman dalam anjurannya itu ada hal yang mengganggu. Berarti maksudnya anjuran yang mengganggu bagaimana? Ya anjurannya betul-betul memaksa. Ketika dipaksa kan mengganggu. Hasin itu anjuran, iz'aj itu ganggu, yang menjadikan cemas, menjadikan apa ya? Yang menjadikan gelisah, yang mengganggu saja. Oh, baik, Ustaz. Iz'aj. Contohnya tadi halan ad-daita. Apakah kamu tidak ya? Apakah kamu tidak menunaikan kewajibanmu sehingga dengan sebab itu bapakmu akan berterima kasih kepadamu? Dan apakah kamu tidak menunaikan kewajibanmu yang bersamaan dengan itu bapakmu akan berterima kasih padamu? Sahih. Wa ammat tamanna fahuwa talabul mustahil au ma fihi usrun. Nahu qaulu syair laital kawakiba tadnu li fa'anzimaha uquda madhin fama arda lakum kalimi. Adapun at-tamanni yaitu permintaan yang mustahil atau yang terjadi, atau permintaan yang mustahil akan terjadi, atau meminta sesuatu yang mustahil, atau meminta yang sulit, atau meminta sesuatu yang sulit tercapai. Iya. Kalau syair laita ini duhai, ini maknanya Ustaz ya. Duhai kiranya bintang-bintang kawakibar tadi. Oh, ini nggak apa-apa. Ini apa namanya? Bait tidak sulah. Iya, nggak apa-apa. Dilewat saja dulu. Misluhu qaulul akhar, wa misluhu qaulul akhar ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyib. Wanahu laita li malan fa ahujja minhu. Wa amma raja'u fahuwa talabul amril qaribil husuli lahu la'allallaha yashfini fa'azuraka. Adapun harapan, ini ar-raja. Adapun ini ar-raja, harapan itu meminta sesuatu hal yang mudah diperolehi. Ya, jadi ini qalabul amril qalabu. Ini contoh naat apa umahat ya? Ada yang tahu? Qalabul amri al-qaribi al-husulu. Ada yang pernah dengar? Jadi meminta perkara yang dekat al-husulu. Ini naat apa umahat? Al-qarib. Sababi ya. Sababi. Baik. Dilanjut, nggak apa-apa, silahkan. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء وواو في بيت واحد وهو مر ودعو وانهى وسل واعرض لحضم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. Dan sebagian ulama telah
menghimpun 9 perkara yang mendahului fa dan waw dalam sebuah bait syair. Bait syair tadi Ustaz ya, sudah dibaca. Betul. Waqad zakara al-muallifu annaha thamaniyah li'annahu lam ya'tabirur raja'a minha. Penulis Jadi kata mu'alif cuma 8. Kenapa cuma 8? Karena mu'alif tidak menganggap roja atau harapan dari macam tolak. akhir al-harful khamis aw wa yushtaratu fi hadhihi al-kalimati an takuna bima'na illa aw bima'na ila wa dhabitul ula an yakuna ma ba'daha yang qadi duf'ata nahu la'aqtulanna al-kafira au la'aqtulanna yuslim au yuslim Au yuslima. au Yang qadi daf'atan. Maksud daf'atan itu satu kali durasi langsung ya. la'aqtulanna au yuslim. Wa dhabitu thaniya an yakuna ma ba'daha yang qadi syai'an fa syai'an. Nahu qaulu syair la astashilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Dan yang terakhir tadi huruf yang kelima adalah au. Untuk huruf ini dipersyaratkan harus bermakna ila atau bermakna ila. Yang pertama yang bermakna huruf ini gimana Ustaz nih? Wa dhabitul ula. Batasan yang pertama atau tepat Dhabitul ula. Iya. Al-ula ad-dhabit min al-ula. Apa ya? Tepatnya atau tandanya. Part yang pertama kata-kata yang berada setelah huruf itu harus selesai secara keseluruhannya ataupun sekaligus. Sekaligus, betul. Jadi la'aqtulannal kafira au yuslima. Saya benar-benar akan membunuh seorang kafir itu kecuali ia masuk Islam. Wa dhabitu tsaniya tepat yang kedua yang bermakna ila, hendaknya apa yang berada setelah huruf tersebut selesai sedikit demi sedikit. Seperti ucapan seorang penyair. Ini Ustaz, la astashilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Kelas Ustaz? Ayuh, na'am. Masya Allah. Syukran jazilan. Barakallahu fi. Barakallahu Ustaz. Jazakallah khair. Jazakumullah khairah. Masya Allah, Munur. Bagus sekali bacaannya. Baik, seperti itu Mahat. Kita telah menyelesaikan nawasib. Pekan depan insya Allah kita akan masuk ke al-jawazib. Jadi memang untuk kitab ini setelah beres satu fasaniyah umahat ya, secara ringkas yang Anda jelaskan tadi, itu kita menyerap inti dari atuf asaniyah gitu ya. Sebetulnya kalau umat sudah terbiasa membaca, kemudian sudah mengenal bagaimana kitab-kitab nahwu ya, sebetulnya Ana ingin mensyarah lebih lanjut. Maksudnya kita buka lagi atuf asaniyah, cuman Ana naikkan pembahasannya. Ana lebih rinci. Contohnya bagaimana? Contoh, setiap ada bait, syair, Ana coba untuk, yang Ana tahu, Ana akan coba untuk terangkan satu demi satu maknanya apa gitu ya. Kemudian Ana akan i'rab satu demi satu bait tersebut. Dalam i'rab itu kita akan mendapati fawaid. Baik, pertanyaannya, kenapa Ana tidak i'rab saja sekarang? Nah,
Justru sebetulnya ana latihan i'rab itu jangan langsung ke nazam, takutnya bingung, nanti ana harus jelaskan dulu maknanya, kemudian nazamnya, kemudian fawaid yang ada dalam i'rab tersebut. Makanya saya di awal-awal coba mengeluarkan beberapa macam tata cara untuk mengi'rab di matan al-jurumiyah. Yang kurang lebih seperti itu yang ringkasnya. Kalau syair biasanya agak banyak takdim wa ta'khir dan seterusnya. Banyak hal yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Terkhusus kita harus terbiasa dulu membaca, kemudian yang kedua kita harus terbiasa untuk mengi'rab. Nanti kalau sudah sedikit terbiasa ya minimal sudah beres kitab ini, kalau kita ulangi kembali, anak akan kasih syarah yang lebih rinci. Banyak fawaid ya. Setiap ada bait, anak coba i'rab satu persatu, anak jelaskan maknanya, maksudnya, sampai seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian anak akan ambil satu demi satu setiap latihan. Pokoknya dari jilid sampai jilid kita akan baca. Cuman tidak ada takdim. Ini yang Ana proyeksikan untuk ummahat ya. Maksud Anda gini, kalau ummahat setelah membaca dengan gaya syarah tersebut, Ana lepaskan juga nggak apa-apa. Maksud Ana lepaskan itu, ummahat mau belajar nahu kemanapun, insya Allah akan nyambung. Tidak terlalu sulit. Kemudian ummahat sedikitnya ketika membaca ada bekal untuk di jalan ketika membaca gitu. Kemudian soal-soalnya, latihan-latihannya kita akan bahas satu demi satu. Seperti itu. Ya kalau kita bahas secara rinci demikian, wah, kayaknya akan lama sekali kita akan mengkhatamkannya. Jadi ada banyak hal yang Anda kasih rambu-rambu sebetulnya bagi umat ya. Anda di awal-awal mengi'rab matan al-ajurumiyah. Itu memperkenalkan ummahat. Kemudian yang kedua, membiasakan membaca. Kemudian yang ketiga, membiasakan tentu ya, membiasakan i'rab. Dan yang ketiga itu membiasakan murajaah. Jadi ummahat efektifnya seperti ini. Ketika ummahat bertemu dengan anak kembali, ummahat siapapun yang takdim sebetulnya, atau giliran siapa yang tadi yang takdim, sebetulnya ummahat seluruhnya harus sudah murojaah dulu kaidah yang sebelumnya. Jadi ketika anak akan datang dengan syarah baru, dengan gaya syarah yang baru, pertama rinci ya, syair, terusus dalam syair, anak akan i'rab, anak akan jelaskan maknanya. Kemudian dalam Al-Quran, kalau ada ayat Al-Quran, anak akan i'rab satu demi satu. Jadi dengan kata ini, kalau kita langsung rinci i'rab satu demi satu, baca syarah, maknanya dan sebagainya, sedangkan mengi'rab matan pun kita belum terlalu bisa, belum terlalu biasa, bahkan membacanya pun agak sulit, bagaimana mau memahami syair ya, kalau membaca nasar saja agak sulit. Kemudian yang terakhir, membiasakan murojaah, baik mau gaya apapun syarahnya, bagaimanapun metodenya. Yang ketiga harus tetap ada. Jadi meskipun nanti di syarah selanjutnya karena tidak memungkinkan waktunya yang sempit, ummahat tetap harus berusaha untuk menyiapkan materi yang minimal untuk sendiri. Ketika bertemu dengan anak, sudah siap materi yang sebelumnya sudah ummahat kuasai. Nah kalau belajarnya berurutan seperti itu sedikit demi sedikit ya, kemudian kan adanya murojaah, kalau ummahat perhatikan jenjang-jenjangnya ada. Yang baru pertama bisa baca Quran saja dari Durusulullah jadi satu, sekarang sudah mulai jadi dua, jadi dua kan sudah ada bekal, naik ke matan al-jurumiyahnya saja, kemudian naik kepada atufas saniyah, di situ ada banyak hal yang setelah yang anak berikan seperti ini.
Kalau ke kitab-kitab selanjutnya ya di atas nahwu misalkan, itu sebetulnya ada yang mesti kita saring sebetulnya, ada yang mesti dan wajib kita tahu, ada yang kita tidak tahu tentang hal tersebut, kita tidak mempengaruhi pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran. Ada seperti itu dalam ilmu nahwu. Nah, kemudian jangan ilmu nahwu saja, harus membuka ilmu yang lain. Jadi ilmu nahwu hanya membahas takdim wa ta'khir, apa bedanya Zaidun fil masjid sama fil masjid Zaidun. Ulama nahwu hanya berbicara Zaidun mubtada, fil masjid khobar. Kalau dibalik fil masjid khobar muqaddam, Zaidun mubtada muakhir, gitu saja. Tapi bagaimana maknanya, apa yang beda? Gak mungkin sama gitu. Maka yang menjawab al-balaghah. Al-balaghah itu bagaimana tata tertib ya, urutan kata demi kata itu maksudnya apa, itu yang balaghah. Kemudian yang terakhir tentang al-adab, adab syair, ada kisah-kisah gitu ya, yang ditulis orang Arab, dan itu mesti sesekali kita baca supaya lebih mendekatkan kita kepada pemahaman mereka. Kenapa memakai kata ini sebetulnya artinya apa dan sebagainya, ada di kitab adab seperti itu. Jadi masing-masing ilmu lughah sebetulnya ada 4 pilar yang utama ya. Yang pertama ya sebetulnya banyak, ada pilar 4 yang paling utama, nahwu, sharaf, balaghah, dan al-adab, seperti itu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Syukran jazilan kepada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.